Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Hari ini saya baru aja sampai di KL setelah sekitar 2 minggu lamanya saya pulang ke Indonesia. Tadi jam 10 malam nih baru aja landing dari Jakarta. Sampai rumah saya langsung syuting video ini nih. Dan sekitar seminggu terakhir ini seluruh saluran televisi nasional nih di Indonesia dipenuhi dengan berita-berita dan pembahasan mengenai adanya warga negara Indonesia yang didor di Malaysia dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Apalagi Presiden Prabowo kan tanggal 27 Januari 2025 kemarin kan baru aja mengadakan kunjungan resmi ya ke Malaysia. Dan makin ramai lagi tuh beritanya. Makin banyak masyarakat Indonesia yang mendesak Presiden untuk langsung mengusut perkara ini. Mulai dari para anggota DPR yang juga membahas kasus ini ketika mereka sedang rapat. Kementerian Luar Negeri yang juga telah menyampaikan sikapnya melalui pernyataan Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Sugiono, yang mana dalam pernyataannya beliau mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap insiden yang menewaskan satu orang warga negara Indonesia tersebut. Bahkan sampai ada unjuk rasa yang dilakukan oleh massa aksi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Malaysia yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka yang berdemo itu menuntut agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengedoran terhadap WNI yang menewaskan seorang warga asal Riau itu dipenjara, diproses hukum, dan dijatuhi hukuman berat. Karena mereka menilai tindakan pengedoran itu sebagai extrajudicial killing. Selain menuntut memenjarakan aparat yang terlibat, mereka mengatakan aksi yang digelar sebagai bentuk protes keras terhadap insiden pengedoran itu juga mendesak pencopotan Abdul Qadir Karding dari jabatan menteri dan mencopot Christina Aryani selaku Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. Pencopotan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban karena pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran di Malaysia. Juga ada banyak diskusi yang dilakukan maupun podcast-podcast di YouTube yang banyak sekali membahas tentang kejadian ini. Dapat dikatakan, insiden ini menyebar yang skalanya sudah nasional di Indonesia sekarang. Nah, bagi yang tidak paham konteksnya apa, atau ini Kak Ika lagi ngomongin apaan sih? Nih, jadi kita bahas secara singkat ya kejadiannya. Jadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 yang lalu jam 3 pagi di perairan Tanjung Ru, Banting, Selangor telah terjadi pengedoran oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau yang disingkat dengan APMM terhadap sebuah kapal yang mengangkut orang Indonesia ilegal. Para warga Indonesia naik kapal tersebut karena memiliki tujuan ingin keluar Malaysia dengan cara menyelundup melalui jalur ilegal. Dalam insiden naas ini totalnya ada 5 orang korban, 1 orang korban meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan 4 orang lainnya menderita luka-luka yang cukup parah. Nah, di sini ada perbedaan keterangan nih mengenai kronologi terjadinya insiden pengedoran yang membuat 1 orang warga Indonesia kehilangan nyawanya. Nah, kalau dari pihak Malaysia nih, yang mana informasi ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi ketika pihak APMM atau Maritim Malaysia itu sedang menjalankan operasi pada jam 2 pagi, ketika itu radar mereka mendapati pergerakan dari bot yang mencurigakan. Tahu dari mana kalau bot itu mencurigakan? Ya tentunya mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun dan sudah beribu-ribu bot mungkin yang sudah diperiksa, sehingga mereka tahu nih corak dan gayanya kalau bot itu membawa penumpang ilegal. Dan benar saja ketika diberikan tanda untuk berhenti, yaitu dengan memberikan lampu tembak. Bot ini bukannya berhenti, malah bergerak lebih cepat untuk kabur dari pemeriksaan pihak Maritim Malaysia. Kemudian yang terjadi selanjutnya ada aksi kejar-kejaran di atas laut. Dan ketika bot yang membawa orang Indonesia ilegal itu hampir tersusul, ternyata malah bot itu melakukan aksi nekat dengan menabrak bot Maritim Malaysia sebanyak 4 kali. Kemudian mereka melakukan tindakan penyerangan menggunakan senjata tajam. Dan karena ingin mempertahankan diri juga untuk menjaga keselamatan mereka, ditambah lagi situasi di tengah laut yang gelap, pihak Maritim Malaysia pun memutuskan untuk melepaskan tembakan, yang mana dor-doran ini ditujukan untuk menembaki mesin kapalnya supaya rusak lalu bisa berhenti itu kapal. Namun karena kondisi malam yang gelap di atas laut, kapal juga kan itu bergoyang-goyang karena ada gelombang, bukannya kena mesin tapi malah
mengenai penumpang yang ada di dalam bot itu. Jadi dor-doran ini bukan untuk mengedor orang di dalamnya, tapi untuk merusak mesin supaya kapalnya itu bisa berhenti. Dan itulah rangkuman kronologi dari pihak maritim Malaysia. Berbeda sebaliknya dari pihak para korban. Ceritanya lain lagi nih. Menurut korban yang selamat, walaupun saat ini mereka itu sedang dirawat di hospital, kejadian sebenarnya bukan seperti yang dikatakan oleh pihak maritim Malaysia itu. Jadi korbannya kan ada 5 ya. 1 meninggal dunia, 2 orang terluka, namun kondisinya saat ini stabil sehingga mereka berdua bisa memberikan keterangan. Dan mereka berdua ini memiliki inisial nama HA dan MZ. Mereka berdua berasal dari Riau, yang mana keduanya kini dalam perawatan. Sementara itu, 2 korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis setelah dilakukan tindakan operasi akibat luka tembak dan belum dapat memberikan keterangan. Dan keempat warga negara Indonesia itu kini dalam perawatan di Hospital Serdang dan Hospital Kelang. 2 orang yang sudah bisa bercerita itu dimintai keterangan lah. Ketika malam itu, ini menurut pihaknya korban ya, mereka itu mau menuju ke Dumai, Riau. Mereka telah membayar kepada seorang tekong yang diduga tekongnya juga adalah orang Indonesia. Mereka membayar sekitar 1.300 hingga 1.400 ringgit per orangnya agar bisa menyelundup keluar dari Malaysia secara ilegal. Yang mereka tahu nama tekong itu namanya adalah Agent Man. Dan bot yang mereka naiki adalah kapal milik orang Indonesia juga yang punya namanya adalah Nur Saleh. Ketika di tengah laut, mereka itu dicegat oleh kapal milik pihak maritim Malaysia. Lalu karena tidak mau diberhentikan, kapal itu pun menambah laju kecepatannya untuk melarikan diri. Kemudian karena kapal maritim Malaysia itu kesulitan mengejar, lalu ditembakilah bot mereka. Mereka pun menunduk bersembunyi di dalam bot. Hingga akhirnya mereka pun terkena tembakan dari maritim Malaysia itu. Ini kan mengerikan sekali ya, cerita dan keadaannya pada saat itu. Dan kedua korban yang sudah bisa bercerita itu menjelaskan dan menyatakan tidak ada melakukan perlawanan apapun dengan senjata tajam kepada pihak maritim Malaysia. Dan setelah mereka itu didorin, mereka pun kabur meloloskan diri di kegelapan malam. Dan juga akhirnya mereka menepi ke daratan membawa teman-temannya menjadi korban ke hospital. Jadi mereka sendiri nih yang datang ke hospital dan membantu temannya yang kena luka-luka akibat peristiwa tersebut. Mereka datang sendiri dalam keadaan berdarah-darah. Nah, jadi ada perbedaan cerita nih di sini. Kita sebagai masyarakat yang pada saat itu tidak ada di lokasi kejadian, tidak melihat langsung peristiwanya, tentunya hanya bisa mengetahui ceritanya ini dari berbagai sumber ya, yang sudah tersebar di internet. Dan setiap orang pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya pandangannya masing-masing, punya pihak yang dia sebelahi. Ada yang menganggap ya Malaysia lah pasti yang betul karena begini dan begitu. Ada juga pandangan yang mengatakan Malaysia salah, Indonesia itu yang betul karena ina itu. Semua orang pasti punya persepsinya masing-masing. Tapi saya setuju nih dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau memberikan statement bahwa pihaknya tidak mau isu ini mengganggu hubungan baik antara dua negara. Dan Malaysia pun memberikan jaminan bahwa siasatan insiden tembakan yang membabitkan pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia itu akan dilakukan secara telus. Perdana Menteri juga berharap kedua-dua pihak seperti mana disuarakan Presiden Indonesia dan pihak Perdana Menteri Malaysia untuk mengikuti sesuai jalur hukum yang berlaku. Jangan mengikuti kemarahan sehingga menjejaskan hubungan baik di antara kedua-dua negara. Dan ketika ditanyai mengenai insiden pejabat kedutaan Malaysia di Indonesia yang dibaling telur oleh rakyat Indonesia yang sedang mengadakan demo atau juga unjuk rasa, Perdana Menteri pun meminta semua pihak bertenang dan menasihatkan rakyat Malaysia untuk tidak membalas tindakan tersebut. Sementara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia pun menanggapi peristiwa tersebut dengan mengambil langkah untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang terdampak menjadi korban. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan. Untuk yang bingung
bingung nih, maksudnya apa sih itu kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan? Maksudnya di sini adalah kekuatan berlebihan yang dipakai atau juga mengacu pada situasi di mana seseorang atau suatu pihak, seperti contohnya aparat penegak hukum, militer, atau kelompok tertentu, menggunakan kekuatan atau kekerasan yang melebihi batas yang diperlukan dalam suatu keadaan. Contoh penggunaan kekuatan berlebihan itu misalnya penegakan hukum. Ada pihak pasukan keamanan menggunakan kekerasan fisik yang tidak seimbang atau menggunakan senjiti terhadap seseorang yang tidak memberikan perlawanan atau terhadap target yang tidak berbahaya seperti warga sipil biasa. Jadi tidak seimbang gitu antara targetnya dan juga pihak penegak hukumnya. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Para korban selamat yang saat ini sedang dirawat di hospital, seluruh pembiayaannya akan dibayar oleh negara Indonesia sehinggalah mereka sembuh. Dan saat ini Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan pendampingan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia dalam sistem proses hukum di Malaysia. Begitu juga Presiden Indonesia Bapak Prabowo mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia itu tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal karena negara orang pasti akan bertindak jika pihak orang lain atau orang asing memaksa melakukan penyelundupan untuk masuk ke negaranya. Dan tentunya jika diketahui ada orang asing yang menyelundup masuk, resikonya negara itu tentu akan bertindak. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yaitu Bapak Hermono mengatakan, pendampingan hukum untuk korban itu menjadi sangat penting mengingat aparat keamanan Malaysia itu menuduh warga negara Indonesia telah menyerang kapal patroli maritim Malaysia. Menurut Duta Besar, tuduhan tersebut harus dapat dibuktikan agar korban mendapat keadilan dan terus menggali informasi dari korban yang selamat supaya informasinya itu tidak sepihak dan berimbang. Dan KBRI Kuala Lumpur saat ini juga tengah menyiapkan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah EPMM yaitu Muhammad Rusli Abdullah mengatakan, siasatan case ini dijalankan PDRM dan pihaknya sedia memberi kerjasama penuh manakala anggota yang terlibat saat ini direhatkan sehingga siasatannya selesai. Ya Allah, ini baru aja awal tahun ya, sudah terjadi peristiwa seperti ini. Apalagi kalau melihat video yang tersebar ketika jenazah korban itu sampai di rumah duka yang berlokasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 29 Januari 2025 yang lalu. Dalam video itu, pihak keluarga korban terlihat benar-benar menangis histeris menjerit pilu melihat peti jenazah keluarganya yang sampai. Korban meninggal itu bernama Basri. Keluarganya juga bercerita kalau korban bekerja apa di Malaysia, keluarganya itu nggak tahu. Bahkan kepergian korban ke Malaysia untuk bekerja juga tidak ada satu keluarga pun yang mengetahuinya. Bahkan anaknya sendiri juga tidak mengetahui kalau bapaknya itu ada di Malaysia. Ya Allah, kasihan banget ya anaknya ya. Secara mendadak mendapat berita duka seperti ini. Ini ada lagi nih berita dari website Kompas. Korban yang selamat saat ini kan masih dalam perawatan ya. Salah satunya itu adalah warga Aceh yang bernama Muhammad Hanafiah. Dia ini adalah warga desa Alue Bugeng, Kabupaten Aceh Timur. Sehari sebelum kejadian, Muhammad ini sempat kirim WhatsApp ke istrinya dan bercerita kalau dia sedang menghadapi masalah. Tapi tidak detail ceritanya masalahnya tuh apa. Ketika chat dengan istrinya di WhatsApp itu, Muhammad itu mengabarkan akan pulang ke Aceh. Dan dia juga mengirim pesan ke istrinya melalui pesan suara ya di WhatsApp pada hari Jumat itu dan mengungkapkan bahwa kondisinya itu saat itu sedang tidak baik-baik saja. Dan di dalam pesan itu, Muhammad meminta istrinya itu untuk melapor kepada perangkat di desanya atau lapor ke Pak RT, Pak Lurah atau juga Pak Camat gitu ya, bahwa saat ini dia tuh sedang berada di kapal dan meminta untuk dijemput sama polisi di wilayah Dumai. Jadi istrinya juga bingung kenapa tiba-tiba suaminya itu nyuruh dia untuk lapor supaya ada polisi yang jemput suaminya. Dia juga nggak ngerti masalahnya apa. Dan suaminya juga
juga sempat mengirimkan lokasi keberadaannya. Dia sempat share log kalau dia ada di Pulau Keri. Setelah itu, Sabtu malamnya komunikasi pun terputus. Nggak ada kabar apa-apa lagi yang diterima sama istrinya. Sudahlah tidak ada kabar apa-apa, sampailah sang istri mendapatkan kabar dari Kementerian Luar Negeri kalau suaminya menjadi korban pengedoran di Malaysia dan saat ini sedang dirawat di hospital. Kaget langsung dia. Itu cerita-ceritanya banyak, itu bener-bener ya Allah ngeri banget kan. Dan dari kisah super tragis ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika keluar Malaysia melalui jalur ilegal, jalur yang tidak benar, maka nyawa yang menjadi taruhannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lautan lepas seperti itu. Ya namanya aktivitas ilegal, tentu dapat membahayakan diri sendiri. Seperti kita tahu ya, apalagi kalau bagi Anda nih yang selalu melihat video-video saya di YouTube ini, saya tuh sering memberitakan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh pihak maritim Malaysia ketika ada kapal boot yang membawa warga Indonesia untuk masuk atau keluar Malaysia secara ilegal. Tapi di antara ratusan kasus penangkapan atau dari penangkapan yang sering saya beritakan melalui channel saya ini, baru kali ini ya saya dengar yang sampai kehilangan nyawa karena terlibat insiden pengedoran di tengah laut. Aduh, benar-benar deh ngeri banget kan. Dan tentunya tidak lupa juga kita sampaikan rasa duka cita kita dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar melapangkan kubur almarhum yang telah menjadi korban dalam peristiwa ini. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan tentunya kita berharap ya segera ada penyelesaian dari kasus ini. Yang bersalah mendapatkan hukuman dan para korban yang sedang dirawat segera mendapatkan kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.